Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Via. Hari ini aku nggak sendirian di sini. Aku ditemenin sama teman-teman aku. Aku Nanda dan aku Tias. Oke, di podcast kita kali ini kita bakal bahas bisnis para milenial. Kalau gitu langsung aja. Gimana nih kabarnya Tias sama Nanda? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik juga. Apa nih kesibukannya selama ini? Aku dulu atau Nanda dulu? Terserah. Kalau aku kesibukannya ya paling kalau pagi kerja, terus kalau malam kuliah. Ya sambil ngejalanin bisnis kecil-kecilan lah untuk ngisi waktu luang gitu. Kalau Nanda sendiri? Kalau saya sendiri sih ya sama sih. Kalau pagi tuh biasanya ngerjain pekerjaan rumah, menjalani bisnis orang tua juga kan. Terus kalau malam ya biasa lah kuliah. Kalau Tias ini kan bisnis kan ngerintis sendiri ya berarti ya? Iya. Bisnis apa kalau boleh tahu? Aku sih lebih ke bisnis handmade ya, jadi buatan tangan gitu kayak gelang manik-manik atau mungkin juga ada beberapa bisnis just tip ya, tapi bukan just tip yang aku berangkat sendiri ke sana langsung, tapi dari tangan ke tangan. Oh jadi kayak reseller? Iya, lebih ke reseller gitu. Tapi lebih utamanya bidang yang mana? Yang bikin handmade atau yang just tip tadi? Duluannya just tip sih. Tapi sebenarnya waktu dulu masih sekolah sempat buka usaha all shop kecil-kecilan buat nambah-nambah uang jajan gitu kan. Yang manik-manik kan bukan? Bukan, ini lebih ke reseller. Oh ya, Ya, kayak jual baju, tas atau fashion anak muda gitulah. Terus semenjak kerja itu udah kayak mulai berhenti karena nggak bisa kontrol waktu. Jadi ya usahanya berhenti. Terus naik ke mulai kuliah ini karena gabut. Jadi kita waktunya masih banyak gitu ya? jadi ya bikinlah kayak gelang manik-manik gitu. Oh ternyata laku. Nah, itu terus gimana awalnya, mulainya idenya, aku pengen nih bikin manik-manik, itu idenya gimana? Apa karena, kan kadang ada yang karena Tiasnya sendiri suka tuh pakai gelang-gelang, jadinya kenapa gak aku jual sekalian, apa karena dapat inspirasi dari mana? Awalnya itu karena sering lewat di FYP TikTok itu kan kayak ada orang bikin handmade gitu, kok lucu, terus juga pengen bikin sendiri lah daripada beli gitu kan. Jadi aku beli bahan-bahannya aja, jadi kan bikin sendiri kan lebih murah, dapat banyak juga. Terus cobalah bikin satu, aku posting di media sosial, temanku tertarik, mau dong, dari satu jadinya lumayan banyak yang pesen, bisa nih diseriusin gitu. Jadi ya udahlah lanjut aja sambil kayak, tapi juga kan target harus segini jalanin aja kayak hobi aja, hobi yang membawa berkah. Jadi berarti emang namanya tuh enggak yang niatan pengen aku bikin gelang berjual gitu, enggak ya? Enggak. Pengen yang kayak senang aja lah. Iya betul, biar nggak gabut juga di rumah. Iya. Oke, kalau Tias tadi kan merintis sendiri ya, maksudnya dari awal emang dari iseng-iseng, dari Iya, suka. betul. Kalau Nanda sendiri gimana nih awal bisnisnya? Kalau aku sih kebetulan kan belum kerja ya. Ya aku gabut aja sih, kayak bantuin orang tua aku gitu. Terus kok tambah suka, tambah seneng, Nyaman. iya kan dapat gaji. Iya, ya. Iya, dapat gaji. Ya udah aku bantuin orang tua aku aja. Di sini kan bisnis orang tua aku kan jualan pentol ya. Ya udah kalau pagi aku bantuin orang tua aku, kalau sore kadang itu jualan gitu. Waktu itu kan ayah ibu kan masih jualannya tuh satu stand gitu aja sih. Itu kalau jualan di mana biasanya? Kalau ayah ibu itu di depan rumah. Di depan rumah. Depan rumah. Bukan yang keliling-keliling kayak ke satu tempat ke tempat yang lain gitu, bukan? Ya, waktu dulu itu kan ayah sama ibu kan belum punya transportasi Oh ya, iya. buat jualan. Akhirnya depan rumah aja. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya sudah mulai berkembang dan menambah stand-stand baru dan menambah karyawan. Jadi kan di rumah itu kan nggak ada yang nge-handle gitu kan ya, kayak disuruh ini terus ya udah aku aja gitu. Akhirnya sebelum itu
Aku kan bilang nggak sebelum Aku izin minum ya. Boleh Iya, silakan. boleh, boleh. Boleh diminum kalau misalnya haus ya. Iya. Sebelum itu kan ayah ibu kan belum berani sih buat stand baru. Akhirnya aku bikin saran ke ayah ibu gimana sih ya bikin apa buat stand lagi biar rame gitu kan contohnya kan udah banyak yang tahu gitu. Nah, terus ayah ya udah gitu. Tapi ayah nggak bisa jalanin, kamu aja. Pertanyaan kan aku dulu yang jualan satu stand itu. Ya kok enak ya gitu. Terus aku ngomong lagi ke ayah, bikin lagi ya, bikin lagi. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang itu ada 6 stand. Di daerah mana itu 6 stand-nya? Yang di Sidoarjo itu ada 2, kalau yang di Jombang itu ada 2, kalau di Lamongan itu ambil adonannya aja, nggak ada standnya. Terus yang sisanya diwarus sih. Oh, kayak frozenannya gitu. Iya. Jadi kayak punya reseller gitu ya. Iya. Mereka ambil adonannya di kamu terus dijual sendiri gitu pakai nama mereka sendiri. Iya, benar seperti itu. Ya gitulah. Nah, jadi itu teman-teman. Tadi kan kita udah dengar nih gimana awal mulanya Kak Tias dan Kak Nanda ini bikin bisnisnya merintis sampai sekarang ini. Tapi kan di balik itu semua pasti ada seneng nggak senengnya lah ya. Gimana nih? Dari Kak Tias dulu ya kan, kalau Kak Tias kan udah sosmednya udah berkembang lah ya, udah hype-hype-nya sosmed. Gimana? Ada enaknya nggak? Ada enaknya apa enaknya gimana? Enaknya ya pas kalau banyak orderan ya kita kan jadi banyak, alhamdulillah masukannya juga banyak gitu kan kalau pas lagi rame. Sedihnya itu ya mungkin kalau pas lagi sepi-sepinya atau mungkin hampir sama sekali nggak ada masukan atau orderan ya. Itu aja sih kalau soalnya karena aku ngejalaninnya juga santai, bukan yang target atau apa, jadi Dibikin enjoy aja gitu ya. nggak terlalu dibikin berpikir beban aja. Tapi mungkin ya ada yang waktu di bisnis lama itu yang pas sekolah itu sedihnya itu dulu waktu juga pernah kok, dulu itu aku ketipu juga kurang lebih hampir 1 juta nominalnya juga. Menurut aku banyak ya karena aku dulu waktu masih sekolah juga nggak terlalu banyak uang yang aku punya, jadi kayak nominal segitu tuh menurutku besar. Itu yang bikin aku sempet 1 bulan itu off dari jualan atau apa karena ya bener-bener yang terpuruk banget. Terus akhirnya disemangatin juga sama ibu, mulailah perlahan-lahan mulai ngeikhlasin ya. Sampai sekarang sih masih belum ikhlas ya, kalau dibilang ikhlas ya enggak. Ingat lah, masih inget lah ya. Tapi ya buat pelajaran aja, harus lebih hati-hati gitu. Ya itu mungkin itu sih sedihnya. Kalau senangnya ya itu tadi, kalau pas lagi banyak orderan, Cuan. healing kita. Nah, tapi kan itu tadi gimana? Maksudnya awal mulanya gimana sampai bisa ketipu tadi? Maksudnya emang dari akunnya itu udah apa nggak kelihatan, maksudnya kayak terakhir aktifnya kapan gitu kalau dropshipper gitu? Karena nggak tahu juga ya kayak gitu. Kan aku kan ambilnya dari kayak di Instagram gitu kan, kayak barangnya tuh lucu-lucu gitu kan. Terus kayak akunnya tuh benar-benar ngeyakinin dari mulai followersnya, testingnya, Ya dari review-nya gitu ya. karena kan aku dulu juga masih termasuk seller baru ya, jadi kayak belum paham yang namanya akun fake atau apa, aku kan belum paham. Kayak aku ya percaya aja, mana harganya itu juga termasuk murah dengan produk yang dia miliki itu kok murah, jadi kan bisa dijual lagi dengan harga yang murah juga. Biasanya kan kayak kalangan anak muda kan lebih suka yang kebanyakan sukanya kan yang barangnya murah tapi dia bagus kualitasnya gitu kan, jadi ya percaya aja ya. Tadi kan terus setelah tahu kalau misalnya ya kena tipu tadi, terus habis itu sempat off beberapa tahun, 1 bulan. 1 bulan ya. Terus sempat dapat support dari keluarga dan lain-lainnya. Nah selain itu apa nih yang bikin Kak Tias kayak mau nih, ya udah aku bisnis usaha lagi mulai dari awal nggak apa-apa, aku nih bikin semangat lagi. Karena kan gini ya, karena aku kan nggak terlahir di keluarga yang ekonominya dibilang cukup sih cukup, tapi nggak yang apa-apa bergantung ke orang tua. Karena dulu pengeluaran juga banyak ya. Terus aku berpikir kalau aku nggak jualan lagi, aku beli ini beli itu, masa harus jagain orang tua. Jadi ya mau nggak mau bangkitlah kita, karena anak muda kan juga
banyak kan kemauannya, pengen beli ini, pengen beli itu, tapi kalau minta terus kan ada apa sisi ya? nggak enaknya. Jadi ya udah bangkit aja, buat pelajaran aja yang kemarin-kemarin itu, gitu sih. Tuh guys, itu tadi perjalanannya Kak Tias nih, beberapa tahun dari yang sekolah sampai sekarang masih kuliah ya Kak ya. Jadi kalau menurut aku sendiri juga ya, sejauh apapun dan sebanyak apapun support sistemnya di sekeliling kita, kalau memang dari kitanya sendiri yang nggak ada kemauan untuk bangkit lagi, survive lagi, itu bakal tetap stuck aja. Karena kan innernya kita itu yang lebih penting, gimana kita menghadapinya semua itu, pastinya dengan dukungan keluarga dan support system yang lainnya. Iya, Tapi support system diri sendiri itu yang paling utama, sama Tuhan. Tadi kan kita udah dengerin dari Kak Tias, kalau dari Nanda sendiri gimana nih? Kan beda ya, maksudnya kalau Kak Tias kan emang era sosmed udah hype-hype-nya, jadi mau pemasaran, mau apa kan, promosi juga udah lebih dipermudah dengan adanya sosmed. Kalau Nanda kan dari yang memang benar-benar sosmed itu masih awam, masih minim lah. Jadi gimana? Dan dari yang buka stand tadi sampai sekarang sudah banyak cabangnya di mana-mana, bahkan di luar kota, itu gimana prosesnya? Dari orang tua sendiri kan pada zamannya orang tua saya itu kan masih belum ada ya namanya gadget seperti HP, terus juga minim transportasi juga. Waktu itu orang tua saya juga bikin bisnis itu mikir-mikir dulu ini bisa jalan nggak sih, karena kan transportasi juga nggak punya waktu itu. Akhirnya ya dengan niat yang tekad, ya udah bikin aja gitu. Ya awalnya kan lika-likunya juga banyak banget sih waktu itu. Ada yang nyebarin fitnah juga ada. Terus ya yang paling sedih tuh waktu jualan itu ibu saya tuh sedang hamil besar, hamil kakak saya. Saya belum ada hamil kakak saya. Akhirnya itu di jalan waktu nemanin ayah saya jualan tuh ketubannya pecah waktu itu. Iya. Terus itu gimana? Ya waktu itu kan di jalan ya pakai sepeda ontel gitu loh. Nah kan nemenin ibu saya nemenin. Terus akhirnya mungkin kecapean kali ya. Terus akhirnya ketubannya pecah, ya mau nggak mau akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Itu dibantu sama warga? Iya dibantu sama warga sih. Ya akhirnya di situ off selama 5 tahun. Itu ayah saya waktu itu jadi kuli, terus ibu saya jadi ibu rumah tangga. Habis itu ayah saya mikir kalau ini terus ya gimana cukup ya gitu. Akhirnya coba kembali lagi di bisnisnya itu saya sudah keluar, sudah ada di sini. Maksudnya ibu saya sudah beberapa tahun silam lah ya setelah itu. Ya akhirnya ayah saya jualan terus, belum itu masih pakai ontel ayah saya. Belum ada kendaraan. Ini tuh udah pentol apa masih udah bakso? Itu awal-awal. Itu pentol bakso lah, kayak gitulah pokoknya. Ya pentol tapi bisa buat bakso gitu ya. Iya kayak gitu. Ya habis itu ayah saya masih bikin satu gerobak waktu itu, gerobak keliling akhirnya sampai saya besar, sampai saya SMP. Terus abang saya SMA kan waktu itu. Ya alhamdulillah kok ayah saya tuh tambah rame, karena kan ayah saya kan suka berinovasi gitu loh, kan nggak mau stuck di situ-situ aja, bikin ide baru ya, gitu ide ya. baru gitu, biar nggak bosan yang beli tuh. Akhirnya saya sampai besar ini, saya mikir wah gimana ya caranya ngembangin usaha ayah saya tapi biar nggak capek-capek gitu. Akhirnya saya memberanikan untuk membuat stand baru, terus memperkerjakan tetangga saya. Akhirnya sampai sekarang ini semakin berkembang, semakin besar gitu ya, alhamdulillah. Kalau di semua kan orang pembisnis kan cara Jawanya kan bilang jabut alas dhisik gitu kan ya. Jabut alas, lika-likunya kan juga banyak, kadang di bawah, kadang di atas. Ya, mungkin kan yang langsung pesat gitu kan, pasti ada naik turunnya juga. Iya, betul. Tapi ya saya kan sebagai anaknya, ya siapa lagi ya yang mau meneruskan, yang tahu
dari awal kan ya saya tahu cara pembuatan, cara ini itu kebiasaannya kan saya kan orang tua juga udah usianya sudah tua gitu kan, ya saya dengan kakak saya yang memutuskan. Nah, tadi kan yang Kak Nanda ceritain kan gimana perjalanannya ya, prosesnya dari yang jualan pentol bakso dari yang awal-awal ngerintis sampai sekarang ini udah besar. Ini kira-kira yang Kak Nanda tahu aja barangkali cerita dari ayah atau ibu sebelum bakso ini, apa ada bisnis lain yang pernah dicoba atau emang dari awal langsung ke bakso dan konsisten dijalani sampai saat ini? Oh, dulu sih kan ayah saya kan berasal dari orang desa ya. Nah, orang desa kan ekonominya kan pasti kan dari petani gitu kan. Jadi waktu itu ayah saya jualan sayur. Iya. Yang kayak keliling gitu, Iya, apa jualan punya sayur. di rumah? Iya, keliling aja, punya tuh apa, sayuran sendiri lah. Panen sendiri. Panen Iya, sendiri gitu ya. Iya, panen sendiri gitu. Terus habis itu karena ngerasa bisa lebih nih dari dirinya bisa diekspor, Iya. jadinya tadi jualan bakso tadi. Iya, terus merantau ke Surabaya. Itu jualan sayur sebelum nikah atau sebelum nikah. Oh, jadi pas udah nikah itu baru jual bakso itu Iya, ya? jual bakso. Tapi nih ya, setahu aku yang aku tahu ya, ayahnya Nanda ini kan walaupun tadi kan Kak Nanda bilang dari desa yang sosmednya kurang itu, tapi beliau ini cukup mengikuti kayak perkembangan zaman juga, sering ikut seminar-seminar tentang pengusaha gitu, cara berjualan. Karena kan pengusaha kan tentang apa yang diusahakan ya ngomongnya. Jadi coba ceritain gimana awalnya ayah tuh ikut seminar-seminar dari seminar satu, seminar lain. Kadang kan kalau orang kan ada merasa kayak saat dia udah punya pengalaman kan udah ngerasa cukup gitu dengan pengalamannya. Tapi gimana ayah ini tetap mau ikut seminar, nambah ilmu lagi. Ya, kalau ada kegiatan itu sih saya selalu diajak. Karena kan ayah kan mintanya bisnis ayah besok ini harus kamu yang nerusin gitu. Jadi harus tahu gimana caranya bisnis ini tuh bisa berkembang terus gitu, bisa ramai terus gitu. Ya, aku yang selalu ikut seminar-seminar sama kakak biasanya. Jadi apa nih kayak pelajaran apa aja yang didapat selama kerja sama ayah nih? Selama bantu-bantu ayah sama ibu? Kalau aku sih mau bantu itu waktu kelas 5. Kelas 5 udah diajari bantu ini. Sampai sekarang tuh aku mikir, oh gini ya ternyata cari uang itu susah gitu loh. Cari uang tuh kayak capek, tapi ya mau gimana lagi ya. Oke, jadi tadi guys cerita-cerita tentang gimana Kak Tia sama Kak Nanda nih ngejalanin bisnisnya dan bisnis bisnis kedua orang tua ya. Sebentar ya guys, kok agak seret ya. Minum dulu kalau kita. Iya. Jadi gimana guys, apa aja yang bisa didapat dari obrolan aku sama Kak Tia sama Kak Nanda tadi? Kalau aku sendiri jujur banyak banget sih yang bisa aku ambil, yang bisa aku petik dari cerita-cerita mereka tadi ya tentunya. Dari Kak Tia sih gimana memanfaatkan hobinya, kesukaannya, dan medsosnya dia. Kak Tia sih followersnya banyak guys, banyak TikTok, IG tuh banyak banget, dia tuh tipe yang aktif gitu. Bohong. Jadi media promosinya dia keren dan dia bisa memanfaatin itu buat promoin jualannya, dan alhamdulillah kan bisa menambah cuan-cuan lah buat healing ya sama kebutuhan lainnya. Kalau dari Kak Nanda sendiri mungkin dari konsistensi dan inovasi dari orang tuanya ya, gimana dia yang bertahun-tahun. Kadang kan ada orang yang kalau capek udah gagal, udah situ aja kayak nggak di sini. Tapi gimana ayahnya Kak Nanda tetap konsisten, percaya sama dirinya sendiri, percaya sama rezeki pasti ada, percaya sama pertolongan Allah ya, percaya sama adanya Tuhan, tetap konsisten dengan apa yang sedang diusahakan dan selalu berinovasi. Karena kan kalau misalnya ngandelin satu kan bakso atau cuman kayak manik-manik handmade gitu kan pasti ada pesaingnya ya. Jadi kan dia sih kan, jadi bikin bakso inovasi lain dan tetap berkembang, menerima masukan dari banyak yang lain-lain. Ini enaknya gimana, manik-maniknya ini handmade-nya bagusnya kayak gimana lagi. Ada yang request kayak gini kok keren, kayak bakso kayak gini kok enak juga ternyata gitu ya. Nah, sebelum itu nih mungkin last but not least, apa
pesan-pesan atau mungkin harapan dari kalian masing-masing, baik buat diri kalian sendiri atau buat usaha kalian atau apalah terserah yang mungkin mau kalian sampaikan yang bisa menginspirasi kita semua di sini. Harapanku sih buat bisnisku mungkin ya bisa lebih berkembang lagi dengan inovasi-inovasi yang akan datang, dan juga ya Mau nangis? untuk kalian di sana selagi masih muda itu manfaatin waktu kalian itu buat hal-hal yang berharga, jangan hanya dibuat senang-senang. Minimal tuh kita punya pengalaman dan juga skill diri sendiri biar untuk kedepannya tuh nggak bergantung kepada satu hal aja. Kayak kamu mikirnya gini, aku masih sekolah ditanggung sama orang tua, udahlah nggak usah mikir yang gini-gini gitu kan. Pasti kebanyakan sekarang kan anak muda kan pasti males kan buat kerja karena tahu susahnya kerja itu gimana, jadi mikirnya bukan masih ada orang tua minta-minta masih bisa gitu kan. Dia lebih coba usaha sendiri aja buat ya gitu lah. Bingung ya soalnya nggak bisa bikin kata-kata. Sebenarnya itu kan tergantung gitu ya. Banyak juga yang orang tua mungkin bilang udah fokus aja. Iya, bahkan banyak juga orang tua yang kamu sekolah aja biar orang tua yang kerja buat kamu fokus sekolah. Biasanya kan ada juga orang tua yang gitu kan. Iya, bener banget nih Mbak Tias. Karena yang di era sekarang itu yang nggak dibutuhin tuh hanya ijazah. Akan tetapi juga skill, pengalaman itu juga penting sih. Dan menurut aku ya, aku rasain sama teman-teman ya, usia muda itu masih produktif dan masih kepo-keponya kita sama banyak hal. Jadi jangan malu untuk coba hal-hal baru. Ya, coba hal Keponya itu baru. diarahin ke positif, nggak apa-apa mau bikin apa yang lucu walaupun menurut orang kok ini aneh ya, nggak sih? Coba aja dulu kan. Kenapa harus malu? Kan kita nggak nyuri, kita kan jualan kan juga hasilnya kita sendiri kan. Ya, Kenapa harus bener. malu gitu loh? Biasa lah kan kayak omongan orang yang Iya. itu kan biasa kan semakin itu kan berarti kita sudah dilihat. Awalnya kan emang enggak, kalau omongan orang itu kan berarti menandakan kita sudah bisa dilihat orang. Iya, Terus betul. udah ada erotis nih. Iya, betul. Nah, terus gimana kita majuin lagi gitu, ngembangin lagi, terus berinovasi biar tetap bisa eksis. Asik. Kalau dari Kak Nanda sendiri gimana? Ya itu tadi, kalian anak muda jangan malu untuk berusaha, mencari pengalaman. Soalnya kan kalian masih muda ya, jadi itu harus banyak-banyak pengalaman juga. Mungkin kalau kata orang-orang di TikTok mungkin habisin dulu jatah gagalnya nggak apa di usia muda gitu. Bersakit-sakit dahulu, Bersenang-senang kemudian. Artinya Healing kita. Aduh. Oke, berarti pencapaian apa lagi nih yang mau didapat, maksudnya diri sendiri mau kemana atau mungkin mau ngapain, mau ke Bandanera mungkin mau Nggak muluk-muluk sih, atau mau ke pengen Honda Civic. Nggak. Ya pasti yang sangat diinginkan tuh bisa naikin haji orang tua ya. Itu kan pasti impian semua anak ya, ingin naikin haji orang tua, diri sendiri juga. Dan yang paling penting tuh bisa bangunin rumah buat ibu, karena selama ini kan di sini kan merantau ya aku hitungannya. Jadi kayak masih nyewa gitu kan, pengennya juga pengen punya rumah sendiri, tapi ya masih nabung-nabung lah. bisa lah ya. Iya bisa. Oke, baik, seru banget ya ternyata ngobrol sama mereka ini. Banyak banget pengalaman, ilmu, cerita-cerita menarik yang bisa disampaikan ke aku dan ke kalian semua. Semoga bisa menginspirasi kita dan semoga juga bisa semakin memacu semangat kita untuk terus-terusan berusaha, dan yang mau juga jadi pebisnis nih bisa banget nih. Oh ya, tadi belum tanya apa nama usahanya nih. Oh iya. Barangkali nanti ada sosmednya bisa diakses di sini. Jangan lupa follow ya Instagram all shop aku, beatsbyayas_. Ini contoh salah satu karya aku yang dipakai sama Kak Nanda. Lucu banget kan? Nggak, ini aja kalian bisa request juga kan ya? Iya betul. Ini murah loh guys, cuma 10.000 aja. Terus kalau ada di baksonya apa namanya, nanti barangkali di jalan kan? Iya. Lewat
Oke, kalau kalian ada di Sidoarjo, di Jombang, ataupun di Lamongan, jangan lupa mampir ya, karena di situ nanti ada stand pentol sari rasa. Oh, dan jangan lupa juga nanti di Surabaya bakal ada stand lagi loh, nambah stand satu lagi. Surabaya mana nih tepatnya kalau boleh tahu bocoran-bocoran mungkin? Di Pasar Kodam, Kak. Oh, pasar Kodam. Iya. Malam ya berarti Iya, ya? malam. Oh, Ya sih rame ya di sana ya. Ya, namanya pentol sari rasa. ingat guys, sari rasa sama apa tadi? Beats PA ya. Beats PAS. Oh. Oke, baik, kayaknya segitu dulu ya obrolan kita kali ini. Mungkin bisa lanjut besok atau kapan lah kita ketemu lagi insya Allah ya. Baik, kayaknya sampai sini dulu obrolan aku sama Kak Nana dan Kak Tias. Nanti mungkin aku bakal lanjut lagi sih, tetap di off cam tapi ya nggak di depan kalian semua. Dan nanti mungkin aku ceritakan lagi ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali tadi saat penyampaian atau pertanyaan ada salah-salah kata atau yang menyinggung. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Bye.